Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Semoga kalian selalu sehat. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 1899 mengakui paman pertama sebagai guru. Aku datang ke sini untuk mempelajari seni, bukan untuk dihina olehmu. Bahkan jika kamu dan ayahku memiliki dendam, kamu juga tidak seharusnya menaruhnya padaku. Apakah kamu pikir kamu sangat hebat? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan, kamu bisa saja pergi mencari ayahku untuk membalas dendam. Untuk apa berpura-pura berkuasa di sini? Aku awalnya juga mengira Kunlun adalah tempat suci seni bela diri, adalah tempat puncak di antara sekte seni bela diri kuno, tetapi sekarang tampaknya juga biasa-biasa saja, begitu pelit dan terus bersikap sinisme. Apakah inilah sikap dari master hebat Kunlun? Benar-benar konyol. Aku pikir orang yang menganggap tanah Kunlun sebagai rumahnya sendiri seharusnya adalah kamu, kan? Thomas Kin berkata dengan ekspresi acuh tak acuh. Setiap katanya sangat menusuk dan bahkan membuat beberapa orang di sebelahnya tercengang seketika. Orang ini bisa-bisanya begitu sombong, bahkan berani langsung berkata dengan begitu menusuk kepada paman kedua Kunlun, bukankah ini sedang mencari mati? Uyan juga tercengang saat ini. Thomas Kin benar-benar hebat. Bukankah dia ini jelas sedang secara sengaja bersikap melawan dengan Haris Ye? Perlu diketahui, posisi Haris Ye di Kunlun itu sangatlah tangguh, dan hampir tidak ada orang yang akan melawannya. Meskipun aku tidak berbakat, tapi aku rela berjuang untuk ayahku. Jika kamu tidak puas dengan ayahku, bertarung saja denganku. Tatapan Thomas Kin sangat tajam, menghadapi agresivitas Haris Ye, dia tanpa mundur sama sekali, dia malah menyapa angin dan ombak secara langsung, dan menghadapi Haris Ye. Sungguh hal yang tidak tahu diri. Haris Ye menggertakkan giginya dan berkata, bocah ini persis seperti bocah Bayer Qin itu. Bukankah ini jelas ingin berhadapan dengan dirinya sendiri? Pada saat ini, suasana menjadi canggung. Thomas Kin melakukan penyerangan bagaikan pertahanan, seketika mengambil posisi berinisiatif. Sebagai senior, Haris Ye pasti tidak akan menganggap serius pada kata-kata Thomas Kin. Apalagi di keadaan saat beberapa kakak dan adik seperguruan hadir, bahkan jika di dalam hatinya sangat marah, dia juga pasti tidak akan melakukan serangan pada Thomas Kin. Thomas Kin juga tahu bahwa Haris Ye pasti tidak akan bertindak padanya. Jika tidak, jika mereka benar-benar bertarung, dia akan benar-benar kalah pada orang ini. Sebagai atasan Kunlun, ekspresi di wajah Haris Ye sangat jelek. Ini pertama kalinya dia begitu marah. Putra Bayer Qin ini tampaknya juga bukan hal yang baik. Begitu melihatnya, sudah membuat dirinya teringat Bayer Qin. Cukup, Haris, sebagai sesepuh, kita masih harus tenang, lebih tenang dan lebih santai. Bagaimanapun, yang kelima adalah kebanggaan saudara-saudara seperguruan kita. Dendam antara kamu dan yang kelima memang bukan masalah besar, kenapa perlu mempengaruhi generasi muda? Kakak laki-laki pertama seperguruan, Zaki Yang, berkata dengan senyum tipis, memandang Thomas Kin dan sedikit mengangguk. Pria ini memang merupakan orang bakat yang langka, dan dia sangat mirip dengan ayahnya saat itu. Hanya saja, sangat disayangkan bahwa guru sedang dalam pelatihan tertutup sekarang. Jika tidak, dia pasti akan sangat senang ketika melihat Thomas Kin. Haris Ye mendengus dingin, wajahnya terus merubah ekspresi. Kakak pertama benar, kakak. Kedua, kamu harus lebih murah hati. Lihat saja putra dari adik kelima, dia memiliki sedikit penampilan heroiknya waktu itu. Ini adalah berkah Kunlun kita, hahaha. Kakak ketiga, Georgie Zeng juga dengan langka menunjukkan senyum di wajahnya. Uyan dapat melihat bahwa Thomas Kin ini masih lumayan bisa diterima, hanya saja hubungan antara kakak kedua dan adik kelima membuat suasana antara mereka begitu buruk. Jika tidak, dia juga tidak akan berkata dengan kejam kepada Thomas Kin. Dia berhubungan lebih dekat dengan kakak kedua, jadi dia juga tidak baik untuk berkata terlalu banyak saat ini.
tetapi setidaknya bagi kakak kedua, itu sangat tidak menyenangkan. Karena adalah putra dari yang kelima dan memiliki surat rekomendasi dari yang kelima, maka begitu sajalah. Ketika guru keluar dari pelatihan tertutup, dia pasti juga akan sangat senang. Orang yang paling dia anggap penting saat itu adalah yang kelima. Sayang sekali bahwa hati yang kelima bukan berada di Kunlun. Georgie Zeng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Siapa namamu?" Zaki yang bertanya. "Thomas Qin." Nah, kami bertiga. Kamu bisa memilih salah satu. Dengan siapa kamu mau belajar seni? Tidak peduli kamu ingin dengan siapa. Jika bakatmu cukup tinggi, guru leluhurmu pun akan mengajarmu sedikit. Zaki yang tersenyum. Aku seharusnya memanggil Anda paman pertama seperguruan, kan? Aku ingin belajar dengan paman pertama seperguruan. Thomas Qin berlutut dengan satu lutut dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bab 1900 mudah untuk naik ke gunung, tetapi sulit untuk turun. 0 ke. Bangun saja untuk berbicara. Kunlun kita tidak punya begitu banyak etiket, asalkan di dalam hatimu ada pikiran untuk menghormati guru dan mementingkan moral. Zaki yang mengangguk, dan cukup puas dengan Thomas Qin. Bagaimanapun, dia adalah putra dari yang kelima, dan sekarang dia sendirian datang ke Kunlun, yang seharusnya juga diberikan harapan tinggi oleh Bayer Qin. Baik. Thomas Qin berdiri dan membungkuk sedikit, lumayan hormat kepada Zaki Yang. Yang pertama, dia adalah kakak laki-laki pertama seperguruan ayahnya. Kemampuannya bisa dilihat dengan jelas, dan dirinya juga pasti tidak mungkin menjadi lawannya. Yang kedua, senioritasnya juga setara, dan untuk yang ketiga, di antara ketiga orang ini, pasti paman pertama seperguruan yang lebih cocok dengan seleranya. Di masa depan, harus merepotkan kakak pertama seperguruan untuk lebih banyak bekerja keras, mengajar dengan baik pada bocah yang tidak tahu bagaimana menghormati orang yang lebih tua ini. Kunlun bukanlah tempat di luar hukum. Jika sekali lagi bersikap tidak sopan terhadap orang yang berposisi lebih tinggi darinya, jangan salahkan aku karena tidak mengampunnya. Setelah Haris Ye selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Belajar dengan baik bersama kakak pertama seperguruan, ayahmu diajarkan oleh kakak pertama seperguruan juga waktu itu, dan sebagian besar dapat dianggap sebagai setengah dari guru ayahmu. Georgie Zeng berkata, melihat sebentar pada Thomas Qin. Terima kasih paman ketiga. Seperguruan atas ajarannya. Thomas Qin tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Georgie Zeng dan Wu Yan juga mundur dari aula besar, hanya menyisakan dua orang, Thomas Qin dan Zaki Yang. Guru, mulai sekarang, aku harus merepotkan Anda lebih banyak memberiku saran dan ajaran, dan Thomas Qin pasti akan belajar dengan rendah hati. Thomas Qin berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu memiliki sedikit temperamen ayahmu, tapi kamu harus ingat untuk jangan terlalu menunjukkan ketajamanmu. Batang yang terlalu keras malah mudah patah. Ini adalah hal yang sangat tabu bagi banyak orang. Raman kedua seperguruanmu juga tidak jahat, dia hanya karena memiliki sedikit dendam lama dengan ayahmu, dan dia biasanya masih sangat baik. Ayahmu terlalu menunjukkan ketajamannya saat itu, jadi dia menyinggung banyak orang. Di atas Kunlun, banyak orang sangat membencinya, kecuali aku, semua kakak dan adik seperguruan, tidak ada satupun yang tidak pernah dihajar olehnya. Zaki yang tersenyum dan berkata. Thomas Qin tercengang, tampaknya bahkan paman kedua seperguruan pun begitu, dia dan ayah saling berhadapan, sehingga akan semakin membenci pada dirinya sendiri. Murid ingat, Thomas Qin mengangguk tanpa suara. Ayahmu mengirimmu ke sini, pasti juga karena dia sudah memahaminya sejak lama. Dia ingin membiarkan kamu belajar seni dengan baik di sini, ajaran yang bisa diberikan olehku padamu, aku pasti tidak akan menyembunyikannya. Setiap melihatmu, aku akan teringat penampilan yang kelima saat itu, waktu terus berlalu. Dan sekarang sudah berlalu lebih dari 20 tahun dalam sekejap mata. Hehehe,
waktu benar-benar tidak mengampuni orang. Zaki yang tersenyum dan berkata, meskipun dia sudah berusia sekitar 60 tahun, namun dia masih berpakaian indah, tampak sangat tangguh dan kuat, bagaimanapun, kemampuannya terlihat jelas, dan tubuhnya juga sangat tangguh. Terima kasih, Guru, tetapi aku punya sebuah pertanyaan. Mengapa ada begitu banyak master hebat, namun aku tidak pernah melihat mereka di dunia luar? Apakah orang yang memasuki sekte seni bela diri kuno benar-benar semuanya merupakan orang yang memiliki pikiran jernih dan tidak memiliki keinginan apapun? Mereka memiliki keterampilan hebat, yang sepenuhnya dapat digunakan untuk melayani negara, membuka jalan khusus mereka sendiri untuk kehidupan mereka sendiri. Apakah orang-orang yang datang untuk berkultivasi di sini semua orang-orang yang tanpa niat lain? Thomaskin sedikit sulit mempercayainya. Bagaimanapun, di dunia ini, bukan lagi dunia waktu itu sejak lama. Apakah benar-benar ada begitu banyak orang yang dapat menahan kesiksaan dari waktu? Tampaknya ayahmu tidak memberitahumu semuanya. Zaki yang bergumam rendah. Merepotkan guru untuk memperjelasnya, Thomaskin menatap guru Zaki yang dengan heran. Bukan karena mereka tidak memiliki niat lain. Begitu mereka memasuki seni bela diri kuno, mereka bagaikan masuk ke kedalaman laut. Pada banyak waktu, kamu tidak bisa datang dan pergi sesuka hatimu. Jalan menuju yang kuat harus bisa menahan atas godaan dan mampu tahan emosi. Gunung Kunlun juga memiliki aturan Gunung Kunlun. Masuk gunung itu mudah namun sulit untuk turun. Jika ingin pergi dari Kunlun, ada dua jalan. Satu harus menunggu tibanya waktu, 60 tahun sebagai satu siklus tahunan, yang bisa turun dari gunung pada saat itu, dan jalan lain lagi adalah menantang 10 saudara seperguruan. Jika kamu menang, kamu bisa turun gunung. Zaki yang berkata dengan serius. Kalau begitu, ayahku. Thomaskin sedikit kaget, wajahnya penuh ekspresi mendalam. Apakah ayah meninggalkan Gunung Kunlun dengan cara bertarung begitu banyak kali?